Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bahas tentang bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang akan menjadikan pelindung kita sehari-hari. Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk melindungi kita di akhirat. Di akhirat juga Nabi mengatakan begini, nanti Al-Quran itu akan datang berupa perlindungan kepada orang yang pernah bacanya. Maka yang paling di depan itu adalah surah Al-Baqarah dan Al-Imran, karena dia yang paling banyak juznya dan paling besar nanti di akhirat. Dia akan melindungi kalau orang tersebut ingin disentuh oleh api neraka, dia mengatakan, "Hei, awas neraka, awas. Aku pernah dibacanya dulu di dunia." Kalau kita baca Al-Quran itu atau malah hafal 114 surat, berarti pelindung kita atau sapam kita nanti di akhirat 114 orang. Kemudian kalau untuk keseharian kita, apa yang harus kita baca Pak Ustadz? Yang kita baca keseharian kita biar terlindung diri kita dari segala macam mara bahaya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah itu. Kenapa surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah adalah surah ruqyah, Ummul Quran. Kalau kita baca Al-Fatihah, maka terlindung kita dari segala macam penyakit. Kalau kita sakit, baca Al-Fatihah, kemudian hembuskan ke tangan, usapkan ke seluruh badan atau ke tempat yang sakit. Oh, sakitnya kecil seperti sakit gigi, kata Nabi SAW, taruh tanganmu di tanah, habis itu baca Al-Fatihah, taruh di gigi yang sakit, sembuh dia. Begitu kata Nabi. Terus setelah kita baca Al-Fatihah, apa yang kita disuruh lagi? Baca ayat kursi. Kenapa kita baca ayat kursi? Karena ayat kursi adalah ayat perlindungan dari setan. Orang malas ibadah karena diganggu sama setan, dibisikin sama setan. Maka ketika dia baca ayat kursi, setan lari tunggang langgang. Kemudian dia semangat untuk ibadah. Memang ayat kursi ini berguna untuk setan lari. Tapi kalau untuk orang yang mengganggu, enggak mempan. Kita baca ayat kursi kepada orang yang mengganggu, enggak mempan, tetap aja diganggunya. Kalau orang yang mengganggu kita, bukan ayat kursi yang dibacakan, kursi itu angkat, timpukan kepalanya. Itu baru bisa. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita baca setelah kita baca ayat kursi? Kemudian yang ketiga, kita baca surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, sampai selesai itu. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu kita baca itu juga. Ada Nabi SAW, ayat itu adalah ayat cukup kafata. Kalau kamu baca, kamu cukup. Cukupnya apa? Misalnya kalau dia kurang duit, baca ayat itu, maka akan Allah bukakan rezeki. Kalau dia sakit, maka Allah cukupkan dia sehat. Karena ayat itu adalah ayat tawakal, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jangan uji kami sesuatu yang kami tak sanggup. Begitu doanya kan. Kemudian berikutnya yang kita baca, yang keempat ini, yang tiga sudah tadi. Al-Fatihah baca setiap hari, setiap pagi. Kalau di pagi dibaca, petang sampai petang terjaga. Ayat kursi juga begitu. Kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah kita baca. Kemudian baca surah Al-Ikhlas yang keempat. Surah Ikhlas itu gunanya apa? Surah Ikhlas itu kalau kita baca surah Ikhlas itu adalah surat yang paling Allah sayangi. Ada seorang sahabat ketika sholat selalu membaca Al-Ikhlas itu dulu. Setelah dia baca Al-Ikhlas, baru setelah itu ditambahnya dengan ayat lain. Dilaporkan kepada Nabi bahwa dia selalu membaca Al-Ikhlas dulu, Qul Huwallahu Ahad tadi. Apa kata Nabi? Engkau bersama bacaan yang kau sayangi, masuk surga insyaAllah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima dan yang keenam adalah kul a'udzu birabbin falaq dan kul a'udzu birabbin nas. 2 kul. Itu kita baca 2 kul tuh. Kenapa? Karena 2 kul ini perlindungan kepada manusia. Kalau tadi perlindungan kepada setan ayat kursi,
berlindung dari manusia, hasad, iri, dengki manusia adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ada orang yang sakit hati kita ingin mencelakai kita, kalau kita ada baca itu pagi, Allah jaga kita sampai sore. Kita baca sore, Allah jaga sampai pagi. Maka ayat-ayat tadi itu, surat-surat tadi itu kita baca setiap hari. Mudah-mudahan dengan sedikit kultum ini bisa kita amalkan sehari-hari agar kita terlindung oleh Allah, terlindung dari segala macam bahaya, dan kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi Al-Fatihah, kemudian ayat kursi yang sudah hafal aja, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 6 ayat untuk menjaga diri kita dari segala macam yang tak kita sukai. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.